Halo Sobat Texco, welcome to Texco Talks. Jadi, Texco Talks ini merupakan podcast dari Texco Solution yang membahas mengenai tax, accounting, custom, dan juga legal. Jadi, pantengin terus ya untuk podcast-podcast kita berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Doris Rahmadanti yang dalam kesempatan kali ini akan membahas topik-topik menarik terkait perpajakan. Hari ini merupakan episode ke-15 dari Texco Talks yang akan membahas terkait koreksi fiskal dalam perpajakan. Kali ini, narasumber kita pada hari ini merupakan salah satu senior associate di Texco Solution. Nah, Kak Nopi gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Dwi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Boleh nih Kak langsung kenalan aja ke para sobat Texco. Oke, makasih Kak Wi. Halo Sobat Texco, saya Nopi Rasyanti, salah satu senior tech associate di Texco Solution. Salam kenal ya. Baik, senang sekali kita bisa ditemani Kak Nopi untuk salah satu narasumber kita di Texco Talks kali ini. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita mulai aja ya Kak. Seperti yang kita ketahui bahwa rekonsiliasi fiskal ini merupakan salah satu dasar yang bisa kita gunakan untuk melaporkan atau menyusun SPT badan dari perusahaan. Sebenarnya boleh diceritain nggak sih Kak, dalam undang-undang perpajakan, koreksi fiskal itu sebenarnya apa sih? Jadi gini ya kayak rekonsiliasi fiskal itu yaitu merupakan proses penyesuaian atas koreksi atas laporan keuangan komersial yang telah disusun berdasarkan sistem akuntansi keuangan dengan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Nah, artinya di sini yaitu pada saat kita membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca. Nah, itu hal yang biasanya dikoreksi itu di laporan laba rugi, di mana pada saat kita melakukan pelaporan SPT, pelaporan perpajakannya itu nanti akan ada penyesuaian biaya. Di situ akan ada adjustment, kira-kira biaya apa aja yang akan dikoreksi. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, tadi kita udah dapat gambaran nih terkait apa itu dari koreksi fiskal. Tapi Kak, sebenarnya apa sih fungsi dari rekonsiliasi fiskal ini untuk keberlangsungan usaha perusahaan? Baik, untuk fungsi dari rekonsiliasi fiskal itu sendiri yaitu sebagai penyesuaian terhadap transaksi sesuai dengan sistem akuntansi keuangan dan sistem perpajakan yang berlaku. Nah, kita tahu ya bahwa apa yang dibiayakan dan apa yang menjadi pendapatan di komersil itu sendiri nantinya bisa disesuaikan atau di adjustment antara akuntansi dengan yang dipajak. Karena ada beberapa biaya yang bisa jadi pengurang atau tidak bisa jadi pengurang. Wah, ternyata banyak banget ya Kak fungsi dari rekonsiliasi fiskal ini untuk perusahaan. Nah, tadi saya mendengar ada biaya yang dapat dikurangkan. Apa saja sih Kak biaya yang dapat dikurangkan ini? Oke, nah ada beberapa biaya yang dapat dikurangkan, yaitu yang pertama itu pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Terus yang kedua itu biaya yang dibebankan dalam untuk kepentingan pribadi. Terus adanya pembentukan dana cadangan, terus untuk premi asuransi seperti kesehatan, kejiwaan. Nah, yang terakhir itu sanksi administrasi. Nah, sebelumnya saya udah pernah dengar nih Kak, kalau misalnya yang menyebabkan koreksi fiskal itu adalah perbedaan pengakuan antara komersil dan pajak. Itu apa aja sih Kak perbedaan itu? Baik, dalam hal ini ada dua perbedaan pengakuan ya. Yang pertama itu beda tetap, yaitu perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan peraturan undang-undang atau PPh yang sifatnya itu permanen. Artinya di sini yaitu koreksi fiskalnya itu dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun berikutnya. Terus yang kedua itu beda waktu, yaitu sifatnya itu sementara. Artinya itu koreksi fiskalnya itu dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Nah, lalu bagaimana Kak terkait dengan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif yang seringkali menjadi fokus dalam permasalahan perusahaan? Baik, nah untuk koreksi fiskal positif itu merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal bertambah dan rugi fiskal itu berkurang.
Nah, koreksi fiskal positif ini itu biasanya terjadi karena ada biaya-biaya. Jadi sebagian besar koreksi fiskal positif itu ada di biaya. Sedangkan koreksi fiskal negatif itu sebaliknya dari koreksi fiskal positif, yaitu mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah. Wah, udah banyak banget nih Kak informasi yang Kak Novi berikan. Tapi sebelum kita tutup, satu pertanyaan terakhir deh Kak. Kalau misalnya nih Kak, perusahaan itu memiliki biaya tidak terduga seperti kelahiran ataupun kematian dari karyawan. Nah, itu biayanya bisa dibiayakan nggak sih Kak di koreksi fiskal? Kalaupun bisa, itu masuk ke koreksi fiskal yang mana ya Kak? Oke, bisa Kak. Itu kalau kasusnya sumbangan kematian seperti itu dilakukan masuk ke koreksi fiskal positif. Karena pengeluaran seperti sumbangan kematian itu dia tidak termasuk dalam 3M perusahaan, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Maka dari itu dilakukan koreksi fiskal positif. Dan itulah episode dari Texco Talks hari ini. Terima kasih sudah menemani saya untuk berdiskusi terkait masalah perpajakan, bisnis, dan keuangan. Jangan lupa tetap terhubung dengan kami untuk update masalah-masalah terkait akuntansi dan perpajakan lainnya. Atau kalian bisa langsung datang ke kantor kami di Texco Solution. Dan kalau kalian suka sama podcast ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini untuk dapat mengikuti episode Texco Talks selanjutnya. Terima kasih, jangan tetap terhubung dengan kami dan jangan lupa untuk jaga keuangan dan bisnis kamu dengan baik ya.